Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Selasa. Semoga Anda jauh lebih sehat dan jauh lebih sukses untuk selanjutnya. Kali ini materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah digital marketing sebagai media informasi pemasaran online. Ya. Jadi yang pertama, kita sudah tahu kenapa diperlukan digital marketing. Di situ adalah seperti kondisi saat ini ya, pasar itu pasar tradisional semacam ini. Jadi ada beberapa yang sangat terbatas oleh limit begitu ya. Jadi ada limit di situ, tidak semua orang bisa ke pasar dengan waktunya. Kadang di zaman sekarang orang menghendaki kemudahan gitu ya. Menghendaki kemudahan dan menghendaki kecepatan gitu ya. Kecepatan informasi itu bisa cepat diterima dan sekarang sangat jarang untuk dipakai di kondisi tradisional seperti kondisi saat ini. Dan apa yang disebut digital marketing adalah pemasaran produk maupun jasa yang dilakukan dengan media digital gitu ya. Dengan tujuannya adalah untuk menjangkau sebanyak-banyak target customer secara efisien, personal, dan relevan. Sehingga pemasaran ini memadukan teknik secara pengetahuan dalam psikologi pasar dan teknologi ya. Jadi intinya dalam digital marketing ini adalah memadukan dua atau banyak faktor elemen yang bisa mempercepat, bisa mempermudah pelaku pasar itu untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. Dan kenapa di era yang milenial semacam ini kita harus melihat bahwa penggunaan media digital itu sudah banyak dan sangat mudah, bahkan terjangkau begitu. Dan ini sudah teraplikasikan pada 3 tahun terakhir ini di masa COVID-19. Contohnya adalah banyak platform-platform startup yang timbul begitu untuk memberikan pelayanan yang jauh lebih prima dan terintegrasi secara cepat. Kenapa digital marketing ini penting begitu? Karena di digital marketing ini bisa digunakan oleh semua jenis bisnis ya. Itu baik person to person gitu. Dan sangat efektif gitu ya. Untuk mendapatkan pasar dengan banyak. Lingkupnya tidak hanya lokal tetapi juga internasional. Dan diuntungkan lagi karena jangkauan konsumen ini memang yang bermacam ragamnya, itu mulai lapisan paling bawah hingga yang paling atas bisa melihat dengan cepat informasi yang mereka tangkap. Dan bisa digunakan dengan berbagai macam peralatan yang kita butuhkan. Contohnya ada HP, ada laptop, ada pad atau tablet begitu, untuk dapat memperoleh informasi ini dengan cepat. Dan di sisi lain, untuk keuntungan pebisnis dapat membantu dan membangun brand image bisnis kita untuk dikenal oleh khalayak umum. Selanjutnya adalah masalah tentang apa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan pangsa pasar yang sangat luas. Di dalam dunia digitalisasian begitu ya, ada banyak hal yang perlu kita pelajari untuk memenangkan strategi ini. Salah satunya adalah Google Business gitu ya. Ada Google Business, ada WhatsApp Business, ada website, ada copywriting, ada SEO, ada CEM, ada SMM ya, social media marketing,
dan yang terakhir adalah marketing toolnya. Jadi strategi digital ini dilengkapi bermacam alat ya, tools yang sudah available, yang sudah cepat Anda temui di dalam dunia internet begitu. Kita akan membahas salah satu-satu dari strategi digital ini. Salah satunya adalah Google Businessku. Ini fitur gratis begitu, menampilkan profil bisnis kita secara instan di dalam pencarian, di halaman pencarian internet. Kenapa masuk di Google? Karena Google konon katanya adalah salah satu vendor bisnis yang paling cepat untuk memunculkan brand image gitu. Salah satunya adalah fitur ini akan mempermudah calon konsumen untuk mengetahui informasi lengkap. Jadi di situ ada beberapa hal yang harus diwajibkan, disyaratkan untuk diisi di dalam Google Business itu. Salah satunya adalah tempat Anda berada, dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Jadi ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Salah satunya adalah poin dari map-nya ya. Data ini bermacam-macam, dan di situ akan dideskripsikan tentang beberapa nama bisnis yang utama. Jadi gerai atau kedainya itu apa gitu ya. Kemudian alamatnya itu sudah terintegrasi, jadi gerai itu tidak boleh sama antara satu gerai yang satu dengan yang lainnya, apalagi di satu daerah begitu. Kemudian ada nomor telepon perusahaan. Nah, telepon perusahaan ini bisa jadi nomor yang fast respon gitu ya, cepat dihubungi. Dan selanjutnya ada email perusahaan. Email perusahaan nanti ada contohnya. Kemudian jam operasional. Rata-rata jam operasional itu ada yang kita lupa untuk mengisi jam operasional kita, sehingga kita dibaca oleh konsumen kita 24 jam nonstop begitu. Jadi nantinya kalau target pasar kita itu lokal, jadi ya sesuai dengan waktu wilayah jam kita. Jadi waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur itu waktu yang normal. Kita nanti akan mengira di dunia internasional itu akan berbalik. Jadi kalau kita di sini pagi, bisa jadi nanti di Amerika sekarang posisinya adalah malam. Maka perlu di setting ulang jam operasional ini, sehingga nantinya konsumen itu akan lebih mengerti gitu ya, kapan jam gerai ini kita buka. Kemudian yang terpenting adalah untuk keterangan lebih detailnya tentang produk atau bidang bisnis yang kita punya adalah salah satunya menggunakan website perusahaan ya. Website perusahaan ini mendeskripsikan tentang usaha yang kita punya, kemudian portofolio yang sudah kita buat begitu atau sudah kita lakukan, sehingga tingkat kepercayaan konsumen itu akan menjadi tinggi karena rating dari Google Business yang sudah kita laksanakan itu. Kemudian tidak lupa buat foto kantor yang sangat menarik, bahkan unik, sehingga konsumen itu sangat percaya dengan gerai yang kita punya. Hingga nanti di situ Anda bisa buka di www.google.com/bisnis. Itu nanti ada review pelanggan. Review pelanggan itu mulai dari bintang 1 sampai bintang 5. Maksud dari bintang 1 itu sangat mengecewakan atau sangat tidak terlayani begitu. Kemudian sampai yang 5 sangat memuaskan dan bahasanya sangat mantap gitu. Sehingga review pelanggan ini sangat penting karena yang dipertaruhkan adalah kredibilitas dari perusahaan yang kita sosialisasikan atau kita share di akun Google Businessku ini. Contoh dari Google Businessku bisa kita lihat. Ini saya mengambil salah satu produk, yaitu bawang gitu ya. Bawang
ini kenapa saya ambil contohnya bawang, karena di tahun ini di 2022 ini negara kita ini sudah masuk dalam ketahanan pangan, salah satunya adalah bawang. Saya mencari-cari itu ya, ada yang di Semarang itu tutup ya, ada yang misalnya close, kemudian ada yang di kota Semarang satunya ya, ini jam 8 itu ada nomornya dan di situ ada websitenya. Bila kita ingin lebih jelas tentang deskripsi bawang ini, kalau di sini ada bawang putih tunggal atau jual bawang lanang gitu ya judulnya, sehingga kita akan jauh lebih mengerti di mana titik-titik penjualan yang ada di peta sebelah kanan itu. Ada poin-poin merah itu adalah fungsi di mana kita memberikan deskripsinya harus secara jelas dan detail. Dan apabila ini ada syarat yang tidak dimasukkan, kemungkinan approve-nya ini juga tidak akan di-approve Google secara cepat. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu dilakukan untuk membuat Google Businessku ini banyak digemari oleh customer-nya. Kemudian selanjutnya adalah tentang WhatsApp ya. WhatsApp itu ada WhatsApp pribadi yang privasi, ada juga yang bisnis. Sekarang lebih cenderung banyak yang bisnis. Jadi keuntungan dari WhatsApp ini adalah memang WhatsApp ini desain secara khusus oleh timnya di sana, itu dikhususkan untuk pemilik bisnis ya, dan ini bisa diunduh secara gratis. Ini bisa berubah dari yang privasi yang Anda punya beralih ke WhatsApp bisnis. Dan di WhatsApp ini ada beberapa fitur-fitur yang khusus ya, karena memang diperuntukkan untuk penjualan. Jadi kita itu nanti akan di dalamnya ada beberapa hal yang memudahkan customer itu untuk menghubungi penjualnya. Salah satunya adalah bisa berkomunikasi secara personal gitu ya. Itu mulai dari pelanggan sehingga kita itu dapat membahas atau membuat satu persatu mereview dari produk yang kita buat. Jadi salah satunya adalah dia akan di WhatsApp bisnis ini akan bisa mensortir ya, mensortir pesan yang pelanggan mana atau customer mana yang sudah melakukan penjadwalan atau pembelian pertama kali, dan menjawab secara otomatis dari pertanyaan pelanggan dengan cepat. Karena apa? Sekarang mobile handphone itu kelihatannya adalah sarana utama gitu ya, untuk menjawab secara fast response. Kemudian untuk mempermudah konsumen dan mempercepat dari pertanyaan konsumen, ada baiknya nomor ponsel ini dibedakan dengan nomor privasi ya. Nanti karena bisa jadi konsumen itu akan menghubungi kita tidak mesti jamnya untuk operasional, kadang di luar jam operasional untuk keperluan bisnis itu pasti di luar jam-jam operasional itu dibutuhkan, sehingga nanti tidak akan mengganggu privasi dari Anda sekalian yang membuat akun WhatsApp bisnis ini. Dan selanjutnya kenapa untuk disendirikan nomor WhatsApp bisnis, fungsinya adalah untuk keperluan pemverifikasian dengan cepat ya. Grup WhatsApp ini perlu diverifikasi supaya kalau akun kita terverifikasi, maka tingkat kepercayaan publik tentang WhatsApp bisnis yang kita punya itu bisa lebih cepat untuk tertangani. Selanjutnya, salah satu fitur contohnya
fitur yang ada di dalam WhatsApp bisnis itu ada 3 ini yang bisa saya capturekan, yaitu lebih mudah untuk membalas ya, tentang segala pertanyaan konsumen tentang produk kita. Kemudian ada banyak label yang bisa kita taruh di situ, termasuk produk jenis portofolio produk kita untuk direview dan dilihat banyak konsumen, selama konsumen itu mengetahui ya apa WhatsApp bisnis kita. Dan rata-rata sekarang WhatsApp ini bukan hanya fitur atau tools yang bukan yang asing lagi, tetapi ini adalah yang familiar untuk kita, dan ini yang paling cepat digunakan khususnya untuk warga Indonesia ya. Kalau yang di luar mungkin akan berbeda lagi, tapi untuk WhatsApp bisnis maupun WhatsApp privasi ini nantinya itu akan menambah keeleganan kita itu untuk menjual produk yang kita punya. Selanjutnya adalah tentang bisnis website ya. Website ini ada contohnya semacam ini. Ada website yang gratis, ada website yang berbayar. Intinya menu-menunya tetap, tapi ada fitur-fitur tertentu yang ada di website berbayar gitu. Salah satunya adalah server atau tempat penyimpanan ya. Penyimpanan kita itu akan jauh lebih besar dan jauh lebih privasi. Dan gambar-gambar ini memang di online shop itu kualitasnya tinggi, sehingga kapasitas untuk gambar ini juga perlu tempat penyimpanan yang tinggi itu ya. Dan website ini dibangun karena pusat kegiatan ini untuk pendeskripsian lebih detail itu jauh lebih bagus kalau ditampilkan dengan website ini. Selain untuk menampilkan, ini adalah menjadi identitas online kita gitu ya, dan membangun reputasi online yang baik dan profesional di mata konsumen. Ada yang gratis, jadi ada yang berbayar, ada yang gratis. Salah satu contohnya adalah WordPress, Blogspot, dan yang lain-lain. Saya akan memberikan satu contoh tentang website yang dibuat begitu. Salah satunya tadi yang terkait dengan ketahanan pangan, yaitu bawang. Ini bawang merah di daerah Brebes di wilayah Jabodetabek. Tahu-tahu ada nomor teleponnya sekalian begitu. Nah, ini adalah strategi bisnis di mana para petani itu mempunyai produknya tapi tidak mempunyai keilmuan untuk menata blognya ini dengan baik atau websitenya ini dengan baik. Dan ini WordPress ini kalau melihat dari websitenya ini adalah jenis yang gratis gitu ya. Jadi untuk penataan layoutnya itu juga harus ditata ulang, sehingga konsumen itu bisa mempercayai bahwa ini adalah blog satu-satunya dari brand bawang super yang ada di Brebes sana. Ya. Kemudian salah satunya juga dituliskan di situ, jual bawang merah murah berkualitas, ada nomornya gitu ya. Dan nomor ini adalah nomor WhatsApp bisnis ya. Jadi terintegrasikan antara website dan WhatsApp bisnis. Dan di situ juga disyaratkan kalau untuk membuat website ini diperlukan adalah email perusahaan gitu ya. Kenapa kok tidak email pribadi? Salah satunya email itu harus berbeda. Jadi kadang email itu adalah
apa ya, intinya menandakan bahwa perusahaan itu memang legal gitu ya, atau sudah terdaftar begitu bahasanya. Jadi email itu memang harus berbeda antara bisnis dan privasi. Dan biasanya di kala layanan privasi personal itu sangat jarang untuk cepat dibalas. Bahasanya fast responnya itu kurang karena dianggap konsumen itu seperti email yang tidak profesional gitu ya, dan ratingnya pasti akan menjadi turun, sehingga personal dengan bisnis itu emailnya pasti akan berbeda. Banyak domain yang gratis sebenarnya, tapi ya namanya gratis pasti berefek samping pada jeda waktunya. Jeda waktunya biasanya disyaratkan cuma 2 bulan atau 3 bulan. Setelah itu dia akan kembali ke email personal lagi. Jadi ada beberapa contoh yang saya ambilkan, yaitu ada PHC, ada petani Cilacap tadi yang terkait dengan bawang merah. Kenapa ini sangat penting? Kita akan kembali ke segi profesionalisme dari penjual. Dari produk yang kita jual itu di mata konsumen itu kita jauh lebih menguasai tentang teknologi yang kita pakai, dan itu pasti akan meningkatkan keloyalan daripada pelanggan yang akan membeli produk kita. Selanjutnya adalah copywriting. Apa sih copywriting itu? Jadi kalau kita mengambil contoh adalah bawang, ini kita ubah yang jauh lebih luas. Salah satunya adalah cabai gitu ya. Ada cabai merah besar, ada cabai merah keriting gitu ya, ada cabai rawit dan lain-lain. Copywriting di sini adalah teknik membuat tulisan yang menarik ya. Copywriting itu bahasanya menghipnotis pelanggannya untuk membeli produk kita lagi dan lagi ya, bahasanya itu. Jadi produk yang ditawarkan itu ada strategi yang namanya adalah hypnoselling. Salah satu contoh yang penawaran dari hypnoselling adalah menulis copywriting, dan ini tidak mudah, dibutuhkan banyak pengalaman sehingga pelanggan atau customer itu tertarik untuk membeli. Bahkan yang seperti contoh yang ada ini adalah bawangnya seger-seger, ranum-ranum ya. Jadi yang mereka bayangkan, customer itu akan membayangkan, kalau saya membeli banyak atau sedikit pun, itu kurang lebih kualitas barangnya semacam itu. Jadi copywriting ini bisa ditampilkan atau digunakan pada semua media pemasaran yang kita bahas tadi, mulai dari blog atau website, newsletter, hingga iklan di Google ataupun media sosial yang lainnya. Selanjutnya adalah SEO. SEO itu akronim dari Search Engine Optimization. Search itu pencari, engine itu mesin, mengoptimalisasikan mesin pencari. Di dalam website itu maupun di medsos pun sekarang ada bagaimana cara mempercepat kita untuk memperlebar pasar dan jangkauan ya. Salah satunya adalah diusahakan untuk meningkatkan rating dari website kita atau medsos kita di urutan yang paling pertama ya. Jadi caranya ada beberapa cara, salah satunya adalah membuat kata kunci ya, keyword research ya, supaya mudah dikenali dan mudah dicari oleh banyak konsumen dan pelanggan.
Di situ ada yang diperlukan untuk membangun adalah salah satunya adalah content writing-nya, cara menulisnya. Cara konten itu untuk menarik para konsumen dan pelanggan supaya akan membeli produk kita. Setelah nantinya konsumen itu memilih dari produk yang kita tawarkan, maka dia akan melaporkan dan membuat sebuah portofolio tertentu untuk dapat memberikan bahasanya testimoni, untuk memberikan sebuah pengakuan bahwasanya website ini memang atau medsos ini menjual dengan profesional apa produk yang mereka butuhkan. Tujuannya tentunya memungkinkan website itu lebih mudah untuk ditemukan pengakses internet yang kita cari. Salah satunya adalah produk yang kita jual itu dengan mesin telusur optimization. Selanjutnya adalah CEM. CEM itu Search Engine Marketing, ya. Ini hampir sama dengan Google Business tadi. Salah satunya adalah kalau kita contohkan ini adalah Google Ads, gitu ya. Kita kalau Ads ini rata-rata berbayar karena apa? Karena jangkauan dari konsumen kita itu ditentukan oleh mereka yang punya provider semacam ini. Contohnya adalah Google, ya. Google itu mempunyai tim marketing sendiri untuk menjangkau pasarnya dengan permintaan kita, ya. Ada juga yang paling tren itu adalah Instagram. Instagram itu kalau nggak salah per hari ada, per minggu bahkan per bulan itu ada, jangkauannya berapa luas itu akan ditentukan, ya. Jadi ada yang pemahaman saya dulu, saya pernah menggunakan search engine marketing ini, lingkupnya kalau dari kampus kita ini 5 kilo ke timur, 5 kilo ke barat, 5 kilo ke utara dan selatan, itu satu harinya hanya 15.000 waktu itu, ya, 15.000. Dan ternyata memang bahasanya sekarang trennya adalah it work, ya. Jadi memang banyak pengguna Instagram loyal maupun yang tidak itu akan melihat iklan yang kita buat, sehingga para konsumen dan pelanggan tadi akan kepingin kepo, bahasanya mengetahui jauh lebih dalam apa sih yang mau dimuat di Instagramnya orang ini, begitu. Itu, ya. Kemudian selanjutnya kita bisa mengatur budgetnya, seperti yang tadi saya bilang adalah budget, jangkauan, bahkan durasi waktunya, ya, sesuai dengan budget yang kita punya, gitu, ya. Selanjutnya adalah ini adalah alat yang sudah disediakan oleh Google, gitu, ya, yang namanya adalah Google Trend, yaitu adalah tren pencari brand image rata-rata dari produk maupun layanan, gitu, ya, karena mempunyai banyak fungsi dan fitur di sini, sehingga sebagai seorang analis, begitu, kita akan melihat tren-tren produk atau tren tempat, gitu, atau tren apa yang kekinian, gitu, ya, dengan cara memberikan keyword tertentu, ya, keyword tertentu, sehingga akan mempermudah tampilan itu untuk dimengerti oleh konsumennya, ya. Di sisi lain, angka-angka tersebut bisa kita analis
sesuatu untuk dievaluasi akan jauh lebih baik ke depannya. Sehingga strategi apa lagi yang perlu kita gunakan. Selanjutnya adalah ini ada social media marketing yang ada di Facebook, ada di Twitter, ada di YouTube, bahkan sekarang ya ada Instagram dan masing-masing. Kenapa? Karena social media marketing ini rata-rata mempunyai platform sendiri untuk mempromosikan produk dan jasanya. Dan upaya ini sering digunakan untuk mempermudah para penggunanya untuk melihat pengiklanan bisnis yang kita gunakan gitu. Dan ini merupakan strategi marketing digital yang sangat available untuk kita laksanakan. Dan ini contohnya ada fitur beberapa yang saya ambil contohnya di FB, yang seperti Anda lihat di gambar itu. Anda bisa kunjungi di link website yang sudah saya berikan. Selanjutnya adalah Instagram. Nah, Instagram ini lagi tren ini kalau yang di Indonesia ya. Itu salah satunya di teknik industri itu untuk membuat para calon maba begitu ya. Ini bagaimana memberikan statement-statement sehingga para calon maba ini berlomba untuk masuk di teknik industri ya. Contohnya itu, dan itu ada pelaporannya, ada sekitar 3.200 sekian, dan ada yang memosting gitu ya, interaksinya besar 1.189 sekian ya. Selanjutnya adalah di Twitter. Ini sangat jarang, tapi untuk penjualan internasional ini adalah alat yang sangat handal begitu untuk menarik para pangsa internasional. Salah satunya adalah para buyer yang ada di luar sana itu akan melihat seberapa sering kita melakukan interaksi dengan mereka, dan tampilan fitur-fitur di antara Facebook, Twitter, dan Instagram ini jelas akan berbeda dan mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kemudian ada juga platform yang sudah berkembang luas ya, ada Blibli, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee, dan macam-macam. Ini adalah contoh-contoh platformnya. Dan marketing tool yang dapat digunakan ada beberapa. Anda boleh mencatatnya begitu. Ada salah satu konten yang namanya Trello, ada Canva, ada Unsplash, ada Hootsuite, ada Social Mention, ada Social Buzz, ada Mailchimp, HubSpot, dan CRM. Dan selanjutnya adalah SurveyMonkey. Seperti yang kita omongkan tadi adalah Google Ads, Semrush, BuzzSumo, dan lain-lainnya. Nanti bisa kita pelajari dan kita praktekkan di lain waktu setelah pertemuan ini. Jadi kesimpulannya adalah hal yang terpenting untuk melaksanakan digital marketing ini adalah pemilihan media yang tepat untuk mempromosikan produk dan jasa. Kemudian penguasaan teknologi informasi, untuk skill harus tetap kita asah, dan tingkat keberhasilan pemasaran secara digital itu adalah penentu utama adalah isi dan konten dari produk digital tersebut. Sebagai penutup, ada beberapa kata bijak yang saya kutip dari Bob Sadino. Ini adalah bapak entrepreneur yang sudah terkenal Mawang Buana, yaitu adalah banyak orang tanya, bisnis apa yang bagus? Jawabannya adalah
bisnis yang bagus adalah yang dibuka bukan yang terus ditanya, ya. Dan memang di perjalanannya bisnis itu memang harus mencari rugi, karena dari rugi itu saya bersemangat, dan jika untung saya harus menambah rasa syukur saya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan dan saya bagikan kepada Anda semua. Semoga Anda jauh lebih sehat dan jauh lebih sukses ke depannya. Terima kasih, salam hormat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.